Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara, pemirsa. Tidak hanya Harvey, hakim juga menambah masa tahanan terdakwa lainnya, Helena Lim. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding Harvey Muiz terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Hakim justru memperberat vonis Harvey menjadi 20 tahun masa kurungan. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Pengadilan Tinggi juga memperberat putusan banding pengusaha money changer Helena Lim menjadi 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah. Helena juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Pembacaan vonis sidang banding tidak dihadiri langsung para terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Banding jaksa diajukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang diberikan kepada para terpidana kasus korupsi timah. Sebelumnya vonis yang diberikan Majelis Hakim Tipikor kepada Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun ternyata hanya 6,5 dan 5 tahun penjara saja. Triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pohon. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto menggambarkan adanya ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir 300 triliun rupiah. Harvey Muiz divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Muiz. Jaksa Penuntut Umum JPU tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun
butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan keduanya. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh. Karena itu menurut saya secara pribadi ya sebagai menteri, saya mengatakan kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Muiz bersama Crazy Rich Helena Lim terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Nilai mega korupsi yang dilakukan tak sebanding dengan hukuman yang didapatkan. Harvey Muiz divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 5 tahun kurungan penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.